Selamat datang di New Perspective. Nah, di sini siapa yang salah? Ini laki-laki yang nggak bisa cari uang, ya, yang nggak mau bekerja, atau memang karena kondisi sosial tidak ada pekerjaan, ya. Saya ingin mengatakan begini, ini pesan saya terutama bagi teman-teman pemuda Sasak, ya, karena kita ini mayoritas orang Lombok, ya, atau di NTB lah secara keseluruhan, bahwa sistem perkawinan kita yang mengedepankan, ya, sistem adat dengan cara mencuri, ya, ini saya melihat sangat berpotensi pada ketidaksiapan kita begitu di dalam melakukan itu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian mendorong orang untuk menikah tanpa ada persiapan yang baik, ya, sehingga apa? Sehingga ketika dia menikah, ya, bisa dipastikan, ya, kalau selamat rumah tangganya bisa sampai artinya bisa tahan lah walaupun dengan hidup sederhana. Tetapi banyak juga yang tidak tahan, ya. Jadi dia bercerai, baru menikah, ya, hamil, punya anak. Nah, fenomena yang baru yang saya lihat bahwa banyak perempuan Sasak dijadikan sebagai tempat untuk menitip anak, ya. Dalam artian ketika laki-laki itu punya punya niat untuk bekerja ke luar negeri, di Malaysia misalkan, ya, pasti pikirannya adalah dia ingin menikah terlebih dahulu, setelah itu ditinggalkan. Jadi banyak anak-anak muda, ya, perempuan-perempuan muda Sasak ini baru hamil tetapi nggak punya suami di sampingnya, punya suami tetapi di Malaysia gitu, ya, atau di negara lain, ya. Nah, fenomena ini tentunya yang menjadi sumber persoalan adalah, saya kira, ya, baik terutama laki-laki lah, ya, yang tidak punya edukasi yang cukup, saya lihat, ya. Kalau misalkan laki-lakinya punya pendidikan, kemudian punya punya visi yang bagus ke depannya membangun rumah tangga, ya mungkin mereka harus punya persiapan begitu. Ini laki-lakinya udah nggak punya pekerjaan, hidup seadanya, ya, karena emang kita dari keluarga sendiri tidak pernah dilatih dari kecilnya begitu, ya, bagaimana kemudian menghadapi kerasnya tantangan hidup ini. Orang tua kita kan yang penting, ya, karena kita masyarakat petani mayoritas, ya, kalau dalam antropologi itu dikatakan sebagai peasant, ya, peasant community, ya, orang tua kita hidup apa adanya, ya, urusan besok ya kita pikirkan besok begitu kan. Nah, ini yang penting mohon mangan dulu, yang penting kita dapat makan dulu lah. Jadi ini konsep orang tua kita, ya. Saya kira keterbatasan edukasi orang tua inilah yang kemudian membuat laki-laki Sasak sangat berat begitu untuk hidup, ya. Sering saya kemukakan begini bahwa konstruksi gender kita, ini kan kalau kita bicara bangunan gender, ya, konstruksi gender di masyarakat Sasak yang selalu, ya, bersandar pada laki-laki. Bahkan ada yang sangat penuh, ya, semua dibebankan kepada laki-laki begitu. Biaya nikah harus besar, ya, kemudian juga menghidupi keluarga perempuan yang lain misalkan, ya. Ya, dulu enak, ya, misalkan warisan masih banyak, ya, bisa dibagi, orang tua masih bisa eksis. Tetapi sekarang ketika ekonomi semakin sulit untuk mapankan begitu, ya, termasuk warisan-warisan juga sudah banyak terbagi, bahkan banyak terjual, ya, laki-laki Sasak mau kemana begitu, apa yang mau dilakukan, ya. Ini kritik saya bahwa karena konstruksi gender kita yang kadang-kadang membuat perempuan Sasak terlalu banyak bergantung kepada laki-laki, akhirnya kita sebagai laki-laki juga bukannya diuntungkan dengan posisi ini begitu, justru ini menjadi problem kita juga, ya. Ya, dampaknya laki-laki harus ke Malaysia, dia harus menjadi buruh migran, ya. Sebenarnya bukan sesuatu yang negatif orang bekerja di Malaysia,
Tetapi saya lihat polanya di sini ya, ketika misalkan perempuan itu hanya dimanfaatkan lalu ditinggal misalkan ya, atau banyak juga ketika dia di Malaysia hilang sama sekali, nggak ada kabar ya, jadi Bang Toyib ya. Nah ini saya kira persoalan besar yang dihadapi oleh ya kita sebagai laki-laki Sasak. Wajar lah ya ketika perempuan tadi dikatakan tidak mau punya anak karena faktor ekonomi ya, it makes sense ya. Dan lompatannya luar biasa. Sering saya katakan bahwa ketika ini saya pernah riset ya di Lombok Timur, kenapa perempuan-perempuan Sasak sekarang banyak sekali yang bekerja di luar negeri sebagai TKW ya. Dulu tidak pernah kita temukan fenomena ini. Bahkan perempuan itu sangat dihormati ya, punya posisi yang holistik ya, yang sakral di keluarga. Dia tidak boleh bekerja jauh-jauh begitu. Nah sekarang justru perempuan-perempuan Sasak lompatannya jauh sekali, mereka bekerja sebagai TKW ya, di Arab Saudi, entah ke Malaysia, Hong Kong, Singapura ya. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya karena ya ada tekanan budaya, kemudian ada faktor perceraian misalkan ya, ini data saya ya. Jadi banyak perempuan Sasak tuh karena dia tidak mau memberikan beban kepada orang tuanya begitu. Ketika dia cerai dengan suaminya, lalu dia memutuskan daripada saya menjadi beban orang tua, ya udah saya bekerja di luar negeri. Cuman data yang menarik di sini adalah sekarang banyak sekali perempuan-perempuan men-take over ya, mengambil alih peran laki-laki begitu. Jadi dia menjadi semacam lokomotif ekonomi keluarga ya. Jadi dia membiayai adiknya yang laki-laki kuliah ya, membiayai sekolah adiknya ya. Jadi perempuan yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini saya kira menjadi persoalan besar di masyarakat kita ya. Bagaimana kemudian ya, saya tidak mengatakan terjadi perbudakan secara halus ya, tetapi lompatannya begitu besar begitu. Ketika dulu perempuan Sasak sangat dijaga ya, sangat diproteksi, tiba-tiba kemudian didorong-dorong oleh keluarga sekarang supaya dia harus cari uang begitu. Artinya cari uang nggak ada masalah ya. Tetapi risiko-risiko dengan persoalan yang dihadapi ketika menjadi TKW itu yang kita kritisi. Ya wajar dong, artinya saya kira kalau perempuan mau bekerja cari pengalaman di luar, I mean no problem ya, it's good for her. But ya, yang jadi persoalan adalah ketika dia harus di dalam risiko yang sangat besar. Karena di sana misalkan dia mengalami kekerasan, yang mengalami eksploitasi. Ini yang saya kira butuh pendampingan bagi teman-teman kita. Mungkin itu dari saya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya sekali lagi ini persoalan perspektif ya, dan juga mungkin pengalaman ya namanya berumah tangga ini kan gampang-gampang susah ya. Jadi nanti kalian bisa mengalami lah ya, kalau seharusnya ada perempuan yang bisa bicara di sini kan. Saya kan kena saya laki-laki, tapi saya melihat saya tidak mengatakan rumah tangga itu institusi yang yang tidak ada kebahagiaan di sana ya. Banyaklah kebahagiaan ya, ketika kita punya anak bisa menjaga, kemudian ada rasa kebanggaan ya, menjadi orang tua begitu ya, kita memainkan parenting ya. Tetapi kan ada sekelompok orang yang punya pandangan lain gitu, punya perspektif lain, yang melihat bahwa keluarga itu menjadi penghambat bagi karir mereka begitu. Ketika dia menikah, dia tidak ada lagi kebebasan ya. Dia tidak bisa membangun karirnya sendiri ya, apalagi misalkan laki-laki yang punya punya perspektif yang sangat tradisional misalkan ya, perempuan harus di rumah, dia tidak boleh bekerja ya, dia harus menjaga anak. Teman-teman bisa bayangkan ya, ketika kalian dalam posisi itu yang menikah dengan orang yang tidak paham kondisi kalian, apa yang kalian inginkan ya, pasti akan muncul konflik ya.
Jadi kalau muncul konflik ya ketidakbahagiaan yang muncul kan, bukan karena keluarganya, tetapi ada perbedaan persepsi di dalam membangun keluarga itu. Saya kira ini yang menjadi masalah ya. Nah, teman-teman kita di Barat sendiri ya, kebanyakan ini mayoritas ya, yang saya perhatikan kalau kita lihat diskursus dari kelompok-kelompok feminisme, jadi keluarga laki-laki itu dianggap sebagai penghalang begitu untuk kemajuan mereka, sehingga mereka memutuskan banyak untuk tidak menikah. Nah, tetapi kan kita bicara gender, ini kan gender bicara dalam konteks lokasi misalkan ya, apa sih kesetaraan itu? Ya. Apa sih idealnya bangunan gender yang kita inginkan? Bisa saja berbeda misalkan ya. Mungkin perempuan Palestina ya membantu suaminya untuk berjihad, dia di rumah, itu juga bagian dari kesetaraan. Atau perempuan Sasak, saya lihat di Lombok Barat ini banyak juga yang memainkan peran-peran di ruang publik ya. Nah, ini yang saya perhatikan bahwa Sasak tuh punya identitas yang sangat khas ya, di setiap daerah tuh punya kekhasan begitu. Jadi kalau kita bicara Lombok, misalkan nggak bisa kita bicara satu identitas. Ya. Misalkan ya, ini di Lombok Barat saya lihat kalau orang bajak sawah ya, kemudian mau menanam padi, justru yang menanam padi di sini perempuan. Ya. Nah, kalau kalian bagian Suralaga di sana nggak boleh perempuan kerja itu, yang kerja itu adalah laki-laki. Di Lombok Tengah misalkan ada juga komunitas saya lihat bahwa perempuan itu dia bisa mengangkat batu misalkan ya. Sama dengan di Lombok Timur bagian Pengadangan, banyak sekali perempuan yang berprofesi pemecah batu. Artinya apa? Bahwa ya pekerjaan juga ternyata tidak melihat identitas kelamin. Ya, selama itu bisa menghasilkan uang, ya perempuan juga bisa melakukannya begitu. Ini kalau kita bicara identitas perempuan Sasak ya, yang sangat plural saya melihat ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan perempuan Sasak hanya begini ya. Di perkotaan ya, mungkin di desa-desa tertentu mereka punya ciri khas ya, bagaimana konstruksi gender mereka dibangun begitu. Nah, kembali lagi dalam konteks apakah keluarga itu membuat kita bahagia ya, tentulah namanya berkeluarga ini kan banyak hal-hal yang privasi ya, yang berubah statusnya begitu ya. Mungkin dulu haram tiba-tiba menjadi halal gitu kan. Jadi kalian bisa tidur bersama dengan pasangannya, ini kan harus menikah ya, nggak boleh nggak menikah kan. Ya tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri, tetapi kan hidup ini nggak hanya itu yang kemudian menjadi persoalan ya. Ada persoalan ekonomi ya, ada persoalan relasi dengan orang tua, relasi dengan masyarakat ya. Kompleksitas inilah yang kemudian juga banyak yang kadang-kadang merugikan kaum perempuan. Ini yang kita lihat ya. Tadi saya contohkan bagaimana perempuan nggak punya anak ya, lalu kemudian dijustifikasi ya, dijudge bahwa perempuan ini sumber kesialan, tidak punya tidak bisa memberikan momongan ya, akhirnya diceraikan misalkan ya. Padahal kalau dia nikah sama orang lain punya anak. Nah, ini banyak juga kasusnya begitu. Nikah sama laki-laki lain punya anak, tetapi laki-laki ini juga ketika dia nikah sama perempuan lain punya anak. Berarti ada yang nggak ketemu di sana kali ya. Mungkin saya nggak tahu, ada yang nggak ketemu kali. Dua-duanya nggak mandul ternyata begitu. Ya tadi juga disebutkan ayat ya tentang bahwa laki-laki diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ya saya kira Al-Quran kan sebenarnya Al-Quran ini ya ada semacam memotret kehidupan masyarakat ya. Jadi Al-Quran itu tahu bahwa masyarakat ini beragam. Allah menciptakan kita sangat beragam. Itulah gambaran yang ada di Al-Quran begitu. Sebenarnya itu yang terjadi di masyarakat kita kan. Itu bukan perintah ya, tetapi tujuan ya, substansi dari kenapa kemudian orang bersuku-suku ya, berbangsa-bangsa ya. Kita tahu sekarang, dulu mungkin nggak ada berbangsa-bangsa ya, dulu mungkin masih sifatnya kerajaan. Sekarang kan negara modern ini kan muncul 1700-an lah baru mulai ya.
1800 baru agak berkembang 1900. Nah dulu kan kita masih kerajaan ya, termasuk Indonesia ini kan dulu ada kerajaan apa di Aceh, kerajaan di Makassar, kerajaan di Kalimantan, kerajaan di Lombok. Nah ini yang kemudian apa namanya mendorong masyarakat kita untuk bersatu. Ya artinya bahwa Al-Quran tetap melihat ya posisi idealnya bahwa perempuan dan laki-laki diharuskan untuk menikah ya, dan untuk punya anak ya. Ini yang saya baca ya, sebagai kodratnya lah begitu. Tetapi ketika ada tantangan-tantangan tertentu dan perempuan memilih untuk tidak punya anak juga, ya kita tidak bisa menyalahkan. Ya, tadi ditanya penanya pertama, kalau misalkan laki-lakinya nggak punya pekerjaan, ya, kemudian perempuan nggak mau punya anak, masa perempuannya mau disalahkan? Karena membiayai dirinya aja nggak bisa, apalagi membiayai anaknya gitu. Kalian bisa bayangkan punya anak itu sekarang untuk hidup di Mataram ya, biaya pokoknya saja misalkan anggap 1 bulan itu hampir 1 juta. Belum kalian bicara susu ya, kalau misalkan nasi nggak jalan ya pakai susu formula misalkan ya hampir sekitar 800-an lah. Ini untuk anak saja ya. Belum lagi kalau misalkan tiba-tiba dia sakit harus ke dokter ya, biaya konsultasi 150, belum biaya obat. Ini banyak sekali yang harus kalian pikirkan gitu. Makanya agama itu mendorong kita untuk maju secara ekonomi ya, nggak boleh kita apa dalam kondisi yang lemah ya. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa muslim yang lebih baik itu adalah muslim yang kuat ya, dibanding muslim yang lemah. Artinya tidak dalam konteks kuat fisik ya, bahwa bisa meninju orang, kita atletis bukan, tetapi kuat secara ekonomi maksudnya, kuat secara iman ya. Oke, saya kira itu. Masih ada yang lain? Oh ya, saya kira pertanyaannya menarik ya. Artinya bahwa kan ada orang kedua di sini, laki-laki yang menjadi pemicu kan. Jadi yang selalu menginginkan istrinya cantik begitu kan, gak ada perubahan. Karena realitasnya bahwa perempuan akan berubah ya kalau udah punya anak totally ya. Mulai dari cara dia berpikir, kemudian dari segi fisik juga pasti melemah. Dan ini karena saya sudah berumah tangga, saya melihat memang perempuan kalau udah melahirkan seksualitasnya juga menurun ya, karena semuanya tercurahkan kepada anak. Nah kalau laki-laki nggak paham dengan kondisi ini yang kadang-kadang menyebabkan banyak laki-laki yang ingin menjadi perempuan lain begitu, karena ada hal yang nggak dia dapatkan di dalam rumah tangga begitu. Ini yang saya baca ya, ini analisa saya lah. Tapi kalau kita bicara atas nama pasangan ya, kalau dua-duanya memang sepakat untuk tidak punya anak, artinya agama tidak melarang sih ya, tidak melarang. Tetapi jangan sampai kemudian pandangan ini mempengaruhi orang lain begitu. Hanya karena dia tidak ingin tubuhnya rusak ya. Tetapi fenomena yang saya lihat kenapa perempuan juga ketika punya anak sangat berubah drastis ya, dan tidak bisa kembali lagi karena mereka sibuk mengurus anaknya. Kalau artis-artis ini kan mereka punya pembantu ya, punya alat-alat fitness di rumahnya begitu. Jadi dia sebulan itu udah bisa kembali badannya. Jadi beda dengan perempuan-perempuan desa kan ya. Jadi laki-laki kalau mau istrinya tetap bugar ya harus menyediakan fasilitas itu kan. Jangan kemudian menuntut lebih tetapi istrinya nggak dikasih apa-apa gitu ya. Pingin menuntut istrinya harus prima, harus cantik, tapi uang belanja kurang ya kan. Jadi ke salon nggak pernah. Nah ini jadi problem ini ya. Nah, ini yang saya lihat ya, laki-laki juga perlu memperhatikan itu ya, perlu memperhatikan. Tapi kalau ada kesepakatan nggak mau punya anak ya, ini kembali kepada pasangan masing-masing lah ya. Bagaimana
konsep mereka hidup begitu. Karena ada juga pandangan lain yang mengatakan begini, bahwa ketika masyarakat penduduk manusia ini terlalu banyak, ini kan teman-teman bisa lihat munculnya teman-teman kita yang LGBT misalkan. Jadi ada yang menafsirkan ini strategi takdir Tuhan untuk meminimalisir penduduk begitu, supaya putus generasinya begitu. Ada juga yang seperti itu yang menafsirkan ya. Jadi mereka tidak melihat bahwa LGBT ini sebuah kutukan, tetapi ada yang melihat ini bagian dari cara Tuhan untuk mereduksi penduduk begitu ya. Oke, pasti itu. Ada lagi yang lain? Ya, saya setuju itu, bahwa sebenarnya kita perlu balik perspektifnya. Selama ini kan selalu perempuan yang disalahkan, tidak pernah laki-laki itu disalahkan. Nah, ini dengan kasus di masyarakat kita, justru sekarang kita mencoba mengubah perspektif kita. Laki-laki ini yang perlu berbenah kan begitu, supaya perempuan juga bisa hidup dengan layak dan dihormati lah ya. Ini seperti yang kata mbaknya tadi, udah nggak ada modal ya, maunya berlebihan, istri nggak pernah diajak ke salon gitu kan. Bagaimana kemudian menuntut istri itu lebih begitu ya, apalagi kalau istrinya jadi petani ya, tiap hari harus berpanas gitu kan, berpanas-panas di sawah ya. Wajar lah kalau misalkan istrinya penuaannya lebih cepat begitu ya. Ya beda dengan misalkan kalau perempuan kota atau masyarakat kota ya, perempuannya mungkin lebih sering ke salon, perawatan diri ya, ikut fitness misalkan, menjaga tubuhnya ya. Ini saya kira modal-modal yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki ya. Ini menurut saya sih ya, karena kalau nggak bisa kita menuntut lebih dari seorang perempuan. Nah, persoalannya banyak laki-laki nggak paham, ini yang jadi masalah. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, ini pendapat saya, kalau perempuan melahirkan kadang-kadang seksualitas juga menurun begitu. Nah, ini yang kemudian banyak laki-laki selingkuh, tiba-tiba nikah diam-diam gitu kan. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi di kampung-kampung kita, coba perhatikan ya. Oke, saya kira itu. Masih ada yang lain? Jadi kalau saya melihat sebenarnya ini kan persoalan cara orang berpikir ya, melihat dunia begitu. Selama ini kan kita di kelompok yang mainstream ya, kelompok yang umum lah, bahwa ketika masyarakat punya anak kita ikut-ikutan punya anak ya. Ketika masyarakat punya banyak anak kita ikut-ikutan punya banyak anak misalkan. Nah, ketika misalkan kalau ada sesuatu yang baru misalkan ya, teman-teman yang sekarang yang kita kenal dengan child free ini, dulunya mungkin dia juga selalu menjadi selalu menjadi pertanyaan begitu di masyarakat, kamu kapan punya anak nih gitu kan, kamu kok nggak ini. Nah, jadi saya melihat beberapa kasus itu justru karena dia memang nggak mau punya anak begitu. Dia melihat mungkin dia belum siap ya secara ekonomi, dan ya dia menganggap bahwa terlalu berat begitu untuk punya anak ya. Saya kira tidak ada kesalahan sih dalam cara berpikir, ini kan hanya perspektif lain, cara dia untuk melihat dunia begitu. Beda dengan kita yang kelompok mainstream ini, yang kelompok masyarakat umum ya. Saya kira perlu kita hormati juga pendapat mereka ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Asti bahwa ya bisa jadi karena
secara ekonomi laki-laki nggak bisa menyiapkan infrastruktur, lalu kemudian perempuan memutuskan untuk tidak punya anak begitu. Saya kira itu ya, kalau argumentasinya teman-teman Komnas Perempuan itu ya perempuan punya hak atas tubuhnya, kira-kira gitu ya. Ini kan sangat ekstrim juga pandangannya ya, bahwa ya udah perempuan yang punya keputusan ya. Tetapi kan kalau udah berumah tangga ya harus berdua kan seharusnya. Tidak bisa juga kemudian perempuan egois, tidak mau mendengar suaminya begitu. Ya, saya kira itu teman-teman.